Dan sepertinya Vanja memang jarang sekali mengekspos tentang kehidupan pribadi, entah karena Vanja begitu sangat serius. Namun tampaknya memang sikap Vanja berbeda dengan para pemerespak satu sama lain. Begitulah bagaimana kocaknya para pemerespak setelah mereka juara. Ini bukanlah pesta, namun kebanyakan dari mereka padanya menunjukkan kedekatan dengan Megawati. Setelah kebersamaan yang dibangun oleh Respak padanya bisa dilihat kembali ketika skuad Kohijin tersebut mampu merengkuh gelar juara. Sebelumnya memang setelah Mega telat jarang sekali ada uploadan khusus yang membuat para penggemar begitu sangat merindukannya satu sama lain. Kebersamaan antara Megawati dengan sahabat-sahabatnya tersebut ini pun memang menjadi sebuah kebersamaan yang begitu sangat unggul. Hingga padanya banyak sekali publik yang terenyuh saat melihat mereka begitu sangat akrab. Lalu bagaimana setelah kejadian juara di Taiwan tersebut? Inilah yang tentunya menjadi perhatian utama semua orang yang langka sekali diperhatikan mengenai kondisinya tersebut. Baik itu Mega ataupun yang lainnya memang sama-sama pulang ke Korea. Akan tetapi pesta juara Respak ini cukup kocak dan konyol sekali. Kita bahas 3 kekonyolan pesta juara Respak. Yang pertama adalah menjadikan Megawati sebagai ratu. Dalam bus pulang sepertinya para pemain Respak menjadikan Megawati seolah ratu kemenangannya, di mana mereka menyaksikan full permainan dari Mega di layar monitor. Terlihat dalam video yang diunggah ulang oleh Mega seperti menampilkan sebuah tayangan di SBS Sport, di mana terlihat uploadan dari salah satu fansnya yang diikuti oleh Mega menampilkan sebuah cuplikan kebersamaan rekan satu timnya. Ya, video tersebut menampilkan full video, di mana swag-swag Megawati seperti sebuah nostalgia. Mega yang menyaksikannya pun sangat malu-malu sekali, di mana tentunya ia sambil menutup mata dan yang memvideonya seperti tertawa. Namun ketika suasana cair dengan situasi tersebut, tampaknya Mega pun tertawa sambil menutup sebagian mukanya, hingga palanya sang bintang menonton kembali. Ya, terlihat ini tuh momen indah tapi lucu. Lucunya adalah ekspresi malu-malu Mega yang jadi sorotan utama seluruh para pemain Respak yang saat itu tengah bersama dalam bus. Namun terlihat terharu juga melihat bagaimana mereka merayakannya hanya untuk Mega. Terlihat ada ucapan Mega seperti bangga. Kalau menurut netizen sih itu adalah suara dari Yunjin, di mana Yunjin berkata Mega dengan sangat lembut saat melihatnya tersendiri. Hal itu bisa kita lihat dari komentar akun TikTok Mega Volley yang mengunggah unggahan Mega di Korea tersebut. Tebak siapa yang bilang Mega pertama, ujar netizen. Pak Yunjin sambil tertawa, kemudian dibalas emot tawa. Yang teriak Mega pertama pasti Yunjin, ujar yang lainnya. Betul, udah hafal bet suaranya Yunjin, jawabnya. Kita bisa melihat bagaimana hebat dan luar biasanya sesosok Megawati tersebut saat bersama satu sama lain. Akan tetapi tampaknya para pemain Respak sendiri tak hanya menjadikan itu bak pesta kecil-kecilan. Kita bisa beralih ke Instagram para pemain Respak yang tampaknya begitu sangat bahagia sekali, terutama sang kapten yang tampaknya seperti melepaskan dahaga atau sekedar melepaskan kejenuhan dengan perkumpulan tim. Entah ini pesta atau apa, tapi jika kita melihat postingannya tersebut, terlihat sang kapten membagikan kebersamaan rekan satu timnya yang pulang dari Taiwan dengan caption momen di Taiwan atau pulang ke Korea. Terlihat dalam postingan itu sang kapten membagikan foto dengan beberapa pemain Respak. Memang tidak ada Megawati dalam foto itu, akan tetapi kekocakan yang lucu terlihat di antara postingan-postingan yang lainnya. Jika kita men-slide terlihat cukup sederhana apa yang dilakukan oleh sang kapten setelah mereka menjadikan Mega sebagai primadona di bus. Hanya berjalan-jalan biasa sekaligus berfoto bersama, di mana gelak tawa sepertinya sangat bahagia sekali. Setelah itu ada foto dalam lift yang memperlihatkan kebersamaan tim, di mana ekspresinya benar-benar lucu di antara yang lainnya. Kemudian perkumpulan ringan itu pun diakhiri dengan makan es krim satu sama lain. Namun memang sang kapten ini cukup kocak sekali secara ekspresi yang begitu sangat lepas. Bahkan di akhir pertandingan dirinya memeluk erat Megawati dengan sangat erat sekali. Kendati demikian, memang setelah Megawati dijadikan sebagai sosok yang spesial di bus yang sempat videonya beredar sampai Mega malu-malu.
Kebanyakan dari beberapa pemain Spark ini mereka lebih ke pesta-pesta makan. Kita ambil saja beberapa cuplikan foto yang diunggah oleh Pak Haemin, di mana slide awal Haemin memperlihatkan bahwa dirinya foto di lingkungan Korea, kemudian dirinya seperti berpose ingin memasak di slide kedua tersebut, lalu disambung dengan banyak minuman, dan lagi-lagi momen lucunya kena banget. Setelah sebelumnya sang kapten yang berpose full kocak-kocak, kini Haemin malah menampilkan sebuah dinosaurus dalam kopi yang tengah dipanaskan. Memang ada-ada saja, kemudian memang kebanyakan memang tentang makan-makan. Begitulah beberapa kejadian yang dilanjutkan oleh para pemain Spark setelah mereka ke Korea. Emang pada lucu-lucu, namun terlihat di antara yang lainnya saat mereka cukup melawak. Tampaknya hanya Fanja Bukeli saja satu-satunya yang terlihat cukup serius. Tampaknya Fanja ia lebih fokus ke masalah mengenai tim ketimbang yang lainnya. Dan sepertinya Fanja memang jarang sekali mengekspos tentang kehidupan pribadi, entah karena Fanja begitu sangat serius. Namun tampaknya memang sikap Fanja berbeda dengan para pemain Spark satu sama lain. Begitulah bagaimana kocaknya para pemain Spark setelah mereka juara. Ini bukanlah pesta, namun kebanyakan dari mereka padanya menunjukkan kedekatan dengan Megawati. Setelah cukup pada cuek-cuek setelah Megawati tiba di Korea. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. Nah, setelah Sobat Voli mengetahui itu semua, bagaimana tanggapan Sobat Voli mengenai Mega dalam pembahasan kali ini? Silahkan tulis pendapatnya dan komentarnya masing-masing di kolom komentar, baik itu positif ataupun negatif. Yang penting kritikan dan saran membangun, tapi jangan berlebihan. Make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical.